Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Iklim Investasi di Kepulauan Riau. Latar belakang masalah. Indonesia sangat menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia. Hal tersebut terjadi sebagaimana sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebuah negara tidak akan jauh berhubungan dengan para pekerja atau buruh dengan para pemilik usaha. Peran aktif dari pemerintah dapat membantu agar tidak terjadi suatu kesenjangan antara para pemilik usaha dengan para pekerja ataupun buruh. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sebaiknya bentuk, memiliki derajat tertinggi di bumi ini. Oleh karena itu, manusia tidak boleh sembarangan dilakukan yang tidak sepatutnya selayak manusia. Jadi, diperlukan adanya suatu aturan yang mengatur tentang manusia sebagai pekerja, agar tidak terdapat eksploitasi yang berlebih dalam penggunaan jasa tenaga manusia. Karena hal ini pernah dialami waktu zaman penjajahan, di mana ada kegiatan yang bernama Romusa pada saat Jepang datang ke Indonesia, start Jarodi yang dilakukan oleh zaman penjajahan Belanda. Setelah mengeluarkan produk hukum berupa Undang-Undang Cipta Kerja, pandangan masyarakat kepada pemerintah pun menjadi menurun. Hal ini karena pada tanggal 2 November 2020, RUU Cipta Kerja telah disahkan oleh pemerintah Indonesia dan telah ditandatangani oleh pemimpin Indonesia. Jadi, terdapat gejolak dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Banyak yang kontra di dalam masyarakat Indonesia. Jadi ada yang demo di perkotaan besar, ada yang para buruh melakukan demonstrasi besar-besaran, para mahasiswa juga turut ikut berdemo di jalan-jalan yang ada di kota-kota besar khususnya. Jadi apa sih demo ini? Jadi demo yang dilakukan oleh para pekerja maupun buruh maupun mahasiswa, jadi menuntut supaya pemerintah dapat menarik perihal Undang-Undang Cipta Kerja yang pada saat itu masih rancangan maupun yang sudah diundang-undangkan. Jadi pada saat itu terdapat ada hal-hal yang merugikan para pekerja maupun kaum buruh. Jadi itulah makanya terjadi demo besar-besaran. Jadi akan tetapi di sisi lainnya pemerintah mengharapkan dengan dikeluarkannya undang-undang ini, maka iklim investasi di Indonesia semakin meningkat, di mana Presiden kita Joko Widodo mempunyai janji pada saat kampanye yang mana ingin menciptakan iklim investasi di Indonesia meningkat. Selain itu juga, undang-undang ini diharapkan dapat menjadi akselerator atau memangkas birokrasi yang berkesan bertele-tele, lambat dalam hal investasinya. Jadi diharapkan dengan munculnya undang-undang ini dapat menarik investor sebanyak-banyaknya dari luar negeri maupun investor di dalam negeri itu sendiri. Pembangunan kawasan ekonomi khusus merupakan salah satu strategi Indonesia dalam mendorong investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang mencakup penetapan kriteria pokok pemilihan lokasi suatu daerah
yang memenuhi persyaratan pembangunan KEK ini. Jadi menyetujui kebijakan-kebijakan yang diperlukan oleh kawasan-kawasan itu, dan yang paling krusial adalah untuk menyediakan pelayanan investasi dan kelembagaan yang memiliki standar internasional. Nah, KEK ini sendiri diharapkan menjadi roda ekonomi Indonesia untuk berdaya saing tinggi di internasional. Undang-Undang Cipta Kerja ini apakah akan sejalan dengan keinginan pemerintah pusat yang mengharapkan investasi besar-besaran di Indonesia? Oleh karena itu, di sini penulis ingin membahas tentang apa sih dampak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap iklim investasi di Kepulauan Riau itu sendiri. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah yang ada, yaitu iklim investasi di Kepulauan Riau sendiri apakah akan berdampak dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini? Apakah dia akan meningkat iklim investasi yang ada di Kepulauan Riau dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, ataukah malah sebaliknya? Di sini dengan jenis penelitian, terdapat metode penelitian, yaitu jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif. Serta untuk sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Langsung kepada hasil serta pembahasan. Jadi di sini Undang-Undang Cipta Kerja merupakan revisi dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan investasi. Undang-undang ini terdiri atas 15 bab dan 185 pasal dan telah resmi diundangkan pada tanggal 2 November 2020. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, telah resmi diundangkan pada tanggal 2 November 2020. Jadi, kawasan ekonomi sendiri diatur pada bab 9, dimulai dari pasal 148. Jadi, apa sih perubahan-perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja ini? Jadi ada beberapa undang-undang yang diperbaharui pasal-pasalnya, yaitu di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 yang tentang kawasan ekonomi khusus. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menjadi undang-undang. Selanjutnya yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang menjadi undang-undang. Konsep KEK sendiri merupakan kawasan dengan batasan-batasan tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Kawasan ekonomi khusus adalah kawasan tertentu di mana diberlakukannya ketentuan khusus di bidang kepabeanan, perpajakan, perizinan, bidang keimigrasian, serta di bidang ketenagakerjaan. Pengembangan KEK dimaksudkan untuk memberi peluang bagi peningkatan investasi melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan dan siap menampung kegiatan industri,
ekspor impor, serta kegiatan ekonomi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Jadi apa sih tujuan dari pengembangan kawasan ekonomi khusus ini? Yaitu antara lain adalah membantu atau mendukung perekonomian lokal, menciptakan lapangan pekerjaan yang besar, memperbaiki struktur industri di lokasi tersebut, meningkatkan ekspor, dan meningkatkan cadangan devisa. Jadi diharapkan dengan adanya kawasan ekonomi khusus ini menambah lapangan pekerjaan yang besar. Jadi sebelum dibentuknya kawasan ekonomi khusus, daerah tersebut tidak menyerap tenaga kerja yang tinggi, tetapi setelah diadakannya kawasan ekonomi khusus di daerah tersebut, penyerapan tenaga kerja menjadi lebih tinggi. Inilah salah satu keuntungan adanya kawasan ekonomi khusus ini. Di dalam pendekatan kawasan ekonomi khusus ini terdapat ciri-ciri yang antara lain. Yang pertama, reasonable. Apa itu reasonable? Yaitu layak secara ekonomi, layak secara sosial, serta layak secara politik. Yang kedua yaitu sustainable, yaitu berorientasi kepada jangka waktu yang panjang, yang dimana KEK ini diharapkan dapat bertahan hingga beberapa puluh tahun, yang mana dengan adanya KEK ini perputaran roda ekonomi sangat stabil dibikinnya. Selanjutnya yaitu measurable, yang mana maksud dari measurable yaitu jelas dalam instrumen dan target atau goals-nya. Itu jelas apa tujuan dibuatnya kawasan ekonomi khusus di daerah tersebut. Ada beberapa kriteria pokok pemilihan lokasi KEK yang ditentukan oleh tim nasional KEK, yaitu antara lain, pertama, komitmen pemerintah daerah. Apakah pemerintah daerah tersebut komit terhadap pembangunan KEK tersebut, KEK yang ada di daerahnya. Yang kedua, rencana tata ruang, harus dijelaskan di mana lokasinya, terus apa yang akan dikerjakan di daerah tersebut, aksesibilitas, apakah aksesnya untuk menuju daerah KEK tersebut bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan, serta infrastruktur, apakah infrastrukturnya memadai daerah tersebut atau harus membangun ulang, terus lahannya, apakah lahannya mencukupi untuk membangun KEK, terus tenaga kerja, apakah tenaga kerja yang dibutuhkan banyak dalam membuat lokasi KEK tersebut, industri pendukung, ada geoposisi, dampak lingkungan. Ini sangat penting dampak lingkungan karena ada kaitan antara apa yang bakalan terjadi jika pembangunan KEK ini dibuat dengan lingkungan sekitar, apakah terjadinya bakalan adanya pencemaran atau polusi atau dan lain sebagainya, serta batas wilayah. Jadi batas wilayahnya harus yang jelas untuk daerah tersebut. Apa sih sasaran penetapan KEK tersebut? Jadi di sini ada beberapa sasaran penetapan KEK, yaitu meningkatkan investasi asing di suatu negara dengan menyediakan berbagai insentif berupa yang pertama insentif perpajakan. Apa saja yang yang masuk di dalam insentif tersebut, yaitu antara lain ada PPN, ada insentif dari PPNBM, ada PPh pasal 22, serta tax holiday. PPN ini adalah pajak pertambahan nilai, ada insentif berupa pengurangan pajak pertambahan nilai barang mewah, pengurangan PPh pasal 22, malah bisa jadi tax holiday. Terus yang kedua, insentif kepabeanan. Apa sih maksudnya? Yaitu berupa pembahasan atau pengurangan tarif
dan atau penyederhanaan prosedur baik dari sisi cukai maupun bea masuk. Yang selanjutnya insentif penanaman modal, yaitu dengan menyederhanakan syarat dan prosedurnya. Jadi lebih gampang dalam pembuatan cake ini, syarat-syaratnya serta prosedurnya lebih mudah, lebih cepat, dan lebih gampang. Terus yang selanjutnya yaitu insentif perlindungan lingkungan hidup. Kegiatan usaha di cake yang terdapat di Undang-Undang Cipta Kerja sendiri terdiri atas yang pertama produksi dan pengolahan. Produksi ini bisa dari bahan mentah ke barang setengah jadi ataupun barang jadi. Pengolahan ini pengolahan barang-barang mentah. Terus selanjutnya ada logistik dan distribusi, yaitu pengiriman barang saja, ataukah hanya ditempatkan di gudang terus dilakukan pendistribusian atau penyebaran ke daerah-daerah lain. Selanjutnya ada pengembangan teknologi, ada pariwisata, ada pendidikan, ada kesehatan, ada energi, serta ada ekonomi yang lainnya. Di sini terdapat perbedaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 mengenai kegiatan usaha itu sendiri, di mana pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pendidikan dan kesehatan tidak termasuk dalam sektor cake. Hal ini akan membuat persaingan di bidang pendidikan dan kesehatan. Jadi terdapat persaingan di sektor ini karena pada Undang-Undang Cipta Kerja sektor ini masuk ke dalam kawasan ekonomi khusus. Jadi terdapat dampak yang terjadi dengan penambahan sektor di segi kesehatan serta di bidang pendidikan, yaitu dampak positifnya. Apa sih dampak positifnya? Jadi dampak positifnya yaitu dengan bertambahnya sektor pendidikan dan kesehatan, maka akan berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan yang baru untuk memenuhi pekerjaan tersebut. Jadi lebih banyak dibutuhkan di sektor pendidikan dan kesehatan, lebih dikhususkan. Tapi ada negatifnya, apa itu? Yaitu selain keterampilan dan jam terbang yang cukup atau jam terbang yang tinggi, serta pengetahuan kemampuan berbahasa asing, karena akan adanya persaingan antara tenaga yang dimiliki oleh pekerja Indonesia maupun skill-skill yang dimiliki oleh tenaga kerja asing. Jadi dengan adanya cake di Kepulauan Riau akan berdampak pada pemerintah setempat diharapkan melakukan suatu kebijakan yang mendukung dan melindungi para pekerja dalam negeri. Salah satunya yaitu pembuatan peraturan yang mendahulukan pekerja dalam negeri dahulu. Baru untuk dengan syarat-syarat tertentu boleh pada pos-pos tertentu boleh dimasuki oleh tenaga kerja asing. Karena di satu sisi kita tidak bisa memungkiri ya bahwa skill yang dimiliki oleh tenaga-tenaga ahli dari luar tersebut memiliki skill-skill yang sangat kompeten. Walaupun di Indonesia sendiri sebenarnya sudah sangat kompeten karena saingan antar masyarakat Indonesia itu pun sendiri sudah sangat tinggi. Jadi di sini pemerintah harus aktif, berperan sangat aktif agar masyarakat Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi dan dapat bersaing dengan para pekerja berskill dari luar negeri. Contohnya melakukan
penambahan skill-skill ataupun melakukan pelatihan-pelatihan untuk menambah skill yang lainnya. Salah satunya yaitu kemampuan berbahasa asing. Terkait dengan KEK, pemerintah daerah pada Undang-Undang Cipta Kerja pada pasal 150, ketentuan pasal 5 tentang pembentukan KEK sendiri diusulkan kepada Dewan Nasional oleh badan usaha maupun pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Jadi kita dapat lihat dari pembentukan KEK di Undang-Undang Cipta Kerja, saat ini jika investor ingin menanamkan modalnya di daerah setempat, jadi pemerintah daerah tuh bisa langsung mengajukan kepada Dewan Nasional, tidak bertahap lagi. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, pada undang-undang tersebut masih dilakukan perjenjangan. Birokrasi sangat tinggi, jadi bertahap dari badan usaha dahulu, pindah ke pemerintah kabupaten atau kota, naik lagi ke pemerintah provinsi, baru naik lagi ke pemerintah pusat. Jadi perbedaan ini sangat terasa baik oleh badan usaha maupun pemerintah daerah. Apa sih tujuan dari pemangkasan ini? Jadi agar terhindarnya dari praktek korupsi serta mempercepat persetujuan. Jadi tidak lama di pemerintah, apakah itu di pemerintah provinsinya, apakah di pemerintah kabupaten kotanya, atau malah lama di pemerintah pusatnya, jadi bisa memangkas waktu perizinan. Kawasan ekonomi khusus ini, walaupun pengelolaannya dilakukan oleh badan usaha, akan tetapi dalam segi pembiayaannya bisa dibiayai yang bersumber dari yang pertama pemerintah pusat, yang kedua pemerintah daerah, terus selanjutnya ada kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sumber dari pemerintah pusat ini kita tahu bahwa APBN yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah yaitu bersumber dari APBD, serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apakah itu hibah atau itu berupa pinjaman dan lain sebagainya. Yang pasti harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi Dewan Nasional ini mencakup seluruh yang ada di Indonesia. Akan tetapi untuk mempermudahnya di daerah-daerah, jadi dibentuklah Dewan Kawasan. Jadi apa sih Dewan Kawasan ini? Yaitu perpanjangan tangan sebagai pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dewan Nasional di daerah-daerah. Dewan Kawasan disebutkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah melaksanakan strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional dalam pembentukan dan pengembangan KEK. Selanjutnya membantu Dewan Nasional dalam mengawasi pelaksanaan tugas administrator. Selanjutnya menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya. Selanjutnya menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Dewan Nasional secepatnya. Dan Dewan Nasional memberikan suatu kewenangan khusus kepada Dewan Kawasan agar pencapaian dan pengawasan di kawasan KEK dapat dengan mudah dikelola dan dikontrol. Dewan Kawasan selain sebagai pengawas di tingkat provinsi, juga yang menjembatani perihal kawasan khusus baik dari segi masukan dari badan usaha maupun kepada usaha mikro yang mengisi kawasan tersebut. Hal ini membuat Dewan Nasional menjadi lebih ringan. Jadi Dewan Nasional tidak hanya terjun langsung ke daerah-daerah, tetapi ada perpanjangan tangannya melalui Dewan Kawasan. Demikian
hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.